Lah yang mending beli di Shopee lah, mending apa di Tokopedia. Apa sih bedanya lapak belebeli.com dengan Shopee sama Tokopedia? Ada yang bisa jawab? Jadi gini, pasti akan nanti di masyarakat akan bertanya, lah mending yang Shopee, lah apa sih bedanya? Apa mending suruh bayar-bayar gitu. Bedanya di Shopee sama Tokopedia, bedanya ya bukan samanya, bedanya. Bedanya kalau di Shopee, Tokopedia pertama. Siapa kita? KPPT. KPPT. Jadi ya siap, adek, ya siap jadi miliarder, yakin, siap jadi jutawan, siap. Baik. Adek pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen punya tabungan emas, pengen usaha sendiri, pengen keluar negeri, ada yang pengen tanah suci, pengen punya banyak aset, pengen hidup bebas uang, pengen hidup rebahan duit akeh. Nah ini banyak waktu sih. Pengen pensiun dengan tenang. Oke, ini caranya. Mau kerja untuk dapat uang? Mau. Kerja apa bisnis? Kerja untuk aset apa kerja untuk uang? Aset baru dapat. Nah, nanti saya ajarkan. Kalau anak saya masih belum paham. Oke. Aset bisnis ibarat mesin pencetak. Wah, butuh tim. Wah, nih 3 cara membangun aset. Buat usaha, beli usaha atau partner usaha. Pilih yang mana? Ada yang buat usaha, ada yang beli usaha. Ini kalau duit oke ini, beli usaha, franchise. Kalau ini, mau yang ini. Oke, baik. Bingung mencari bisnis, mau mulai dari mana? Modal kecil apa mau modal besar? Bisnis yang fleksibel apa yang mau repot? Karena kalau orang dulu sebenarnya bisnis yang ribet. Berangkat pagi, pulang petang, hasil besar. Kulak dewek, didol dewek, rugi pangan dewek. Seneng kan gitu. Itu kan bisnis real katanya. Kalau yang ini katanya nggak real masalahnya. Ada program, aplikasinya, ada akselerasinya, tidak butuh relasi banyak, bisnis yang terbukti berhasil, bisnis yang market. Ini Lapak Bali marketnya luas nggak? Market dunia bahkan ya. Bisa diwariskan nggak? Bisnis yang tidak perlu repot menyediakan perusahaan. Di Lapak Bali perlu menyediakan perusahaan nggak? Jangan. Sudah disediakan. Tidak perlu menyediakan program sudah disiapkan. Tidak perlu stok produk, karena produk sudah disiapkan. Tidak perlu melihat latar belakang, mau es gosrok, es dan nggak kepake di sini. Yang penting niat serius. Terus Anda adalah bos. Yang hadir di sini calon bos semua. Mengapa Anda harus berbisnis afiliasi? Modal berapa sih kita sih? 100 miliar apa 100 juta? Murah teman. Bisnis apa sih 100.000? Bisnis apa 100.000? Bisnis kok murah banget 100.000? Mudah nggak dikerjakan? Nih sudah mudah bisnisnya recehan, mudah dikerjakan, dibimbing lagi sampai sukses. Kalau yang nggak mau dibimbing ya duduk aja di luar. Tidak direpotkan membawa barang sampel produk. Beda dengan MLM. Mana-mana ngantengi produk, sampel udah gitu, sampelnya diminta lagi. Tekor. Bolak-balik beli produk, saya minta sampel. Ya, akhirnya apa? Entong bebek, entong meri jadi. Potensinya jutaan bahkan miliaran. Modalnya terjangkau semua kalangan nggak nih? Tadi 100 juta tadi kita. Terjangkau semua kalangan kan? Oke. Produknya lengkap apa super lengkap? Sudah produknya super lengkap dan murah dan milik teman-teman kita semua. Pak Harto kan pernah bilang ya tahun berapa dulu ya, sering di-share di YouTube itu ya, bahwa suatu saat nanti UMKM kita akan dibabat habis oleh barang-barang dari Saat ini sudah jadi belum saat ini? Dan sudah diingatkan tahun berapa? 90-an kan? Waktu beliau masih menjabat kan? Ya kan? 90-an, 95 atau 96 pas waktu beliau masih menjabat kan? Bahwa suatu saat kalau kita tidak punya
rasa patriotisme tentang pembelaan produk-produk saudara kita, akan habis UMKM kita. Dan saat ini sudah terjadi. Oh, boro-boro mau dumpling, mau modal lebih kurang. Aduh. Makanya satu-satunya pesan guru saya, satu-satunya untuk mengalahkan mereka harus berjamaah. Nah, cuma tadi 4 kali saya mengusaha berjamaah, tapi karena sistemnya yang Allah nggak ridho, ya dibangkrut. Dan saya bersyukur. Coba kalau MLM saya waktu itu sampai hari ini belum bangkrut, ada nggak ini? Jadi semua ya yang Allah sudah takdirkan lewat itu bagus buat kita, walaupun pahit getir. Dan sekali jatuh, apa cukup rugi 1 miliar saya? Nah, cukup 1 miliar itu ruginya. Tapi ya udah, itu cara Allah memperjalankan saya untuk sampai ke sini. Yang penting saya tidak menyerah. Bagaimana konsep bisnis berjamaah? Pasti Allah tuh punya rencana. Allah maha baik. Kalau nggak baik, pasti tembiling. Contoh, jenengan hutang bank, riba, pasti tembiling, jengking. Bangkrut. Dan saya mengalami berapa kali itu. Kok ngengkel, tembiling, jengking. Wah, udah omset puluhan miliar, jatuh juga. Oh. Dan bukan sekali, Pak. Berkali-kali kena riba. Ngeri banget kan itu. Ya kali tantang, masa mungkin kita menang sama Allah dan Rasulnya, kan nggak mungkin gitu. Nih, dibimbing, dapat bimbingan gratis dan ngopi gratis. Udah dapat bimbingan gratis, ngopi gratis, recehan maning. Coba jenengan ya, kalau ngopi di kafe paling murah berapa? 10.000 kan? Kalau kafe saya paling murah itu sebelah itu kan kafe anak saya. Kopi paling murah itu 25.000. Berarti jenengan hadir ngopi di sini 4 kali saya sudah lunas itu. Kalau ke Pak Kamil udah 100 kali, udah bati akeh. Ya, tidak perlu memikirkan keseimbangan kiri kanan karena ini bukan MLM. Memang mirip. Karena bisnisnya bisnis jaringan jamaah. Yang namanya jamaah kan ada imam, ada makmum. Nah, terus ini tadi pagi barusan ada yang hadir sini kayaknya selamat sini bengong. Pak, saya kan nggak bisa cari-cari orang, Pak. Saya nggak bisa suruh nyari-nyari orang. Ya udah nyari kambing aja, Pak. Nanti setiap hari Selasa sama Sabtu datang ke pasar Sokoraja dijual di sana. Kalau di sini nyarinya orang karena kita ngajak orang untuk bisnis. Kalau ngajak bisnis, ngajak kambing untuk bisnis bisa nggak? Kalau ngajak orang untuk apa? Untuk bisnis. Ya, kita ngajak teman bukan untuk main judi slot di sini, bukan untuk investasi, tapi untuk belajar bisnis. Nah, nanti saya kasih tahu caranya. Tidak ada kewajiban membeli produk, betul? Ada nggak? Bedanya apa ini dengan MLM? Kalau MLM, jenengan wajib beli produk nggak? Syarat untuk masuk menjadi anggota, Anda harus beli produk, walaupun produknya jenengan nggak butuh. Betul lah, betul? Betul. Di sini tidak ada kewajiban beli produk, tapi nanti kalau panjenengan di sini fee marketingnya sudah puluhan juta, kok belinya di Shopee, Lazada, itu orang itu diapain? Jewer apa selentik apa tendang gitu. Lah udah punya fee marketing puluhan juta kok belinya di Shopee, di Lazada. Ini Jarko ini katanya gerakan beli produk teman, belinya di sana juga. Berarti nggak bener ya gitu ya. Nanti jewer ya kalau ada teman gitu ya. Nanti diarahkan. Wajib itu. Ya, anu kan karena belum tahu. Iya, oke baik. Oke. Apa sih bedanya ini? Nanti teman-teman semua akan ketemu. Pertanyaan dari teman, lah yang mending beli di Shopee lah, mending apa Tokopedia. Apa sih bedanya lapak belebeli.com dengan Shopee sama Tokopedia? Ada yang bisa jawab? Jadi gini, pasti akan nanti di masyarakat akan bertanya, lah mending Shopee, lah apa sih bedanya? Apa mending suruh bayar-bayar gitu? Bedanya di Shopee sama Tokopedia, bedanya ya bukan samanya, bedanya
Bedanya kalau di Shopee, Tokopedia, pertama, tidak ada bonus dakwahnya. Tidak ada fee marketing penjualan produknya. Tidak ada fee sewa lapaknya. Dari 3 poin aja udah jelas. Ya, pertama tidak ada bonus dakwahnya. Terus tidak ada bonus sewa lapaknya. Yang ketiga tidak ada bonus penjualan produknya. Dari 3 item saja sudah bisa jawab. Ya, tiga item itu harus jangan bedakan. Tidak ada bonus dakwahnya, tidak ada bonus fee marketingnya, tidak ada fee penjualan produknya. Nah, bedanya di lapakbelabeli.com dan Shopee, ini, misalkan Bapak Ibu memasukkan, mereferensikan ya teman untuk sewa lapak, ada 5 orang. 5 orang tersebut sama haknya dengan kita. Dia juga boleh menyewakan lapak. Sewa lapaknya dari lantai 1 sampai lantai 7. Ya, sewa lapaknya. Sewa lapaknya itu berapa? 7 lantai. Sebulannya berapa? 100.000. Dan seluruh anggota hak dan kewajibannya sama. Baik dia marketing maupun supplier. Bagi teman-teman yang punya produk, silahkan daftarkan produknya ya ke kantor kami. Ya, ke manajemen, silahkan apa saja boleh. Yang penting bukan produk yang dilarang oleh agama dan pemerintah. Produknya halalan toh. Lapakbelabeli.com menyewakan lapaknya dari lantai 1 sampai lantai 7. Ya. Siapa saja haknya sama. Setiap lantai kita seluruh anggota boleh menyewakan per lantai 5, haknya 5. Jadi misalkan, Dek, namanya siapa, Dek? Andika. Andika setiap ya, lantai punya hak 5. Jadi misalkan udah menyewakan 5 lapak. Ya. Sebulan menyewakan 5 lapak, berarti sebulan dapat komisi berapa dari perusahaan? 10%. 10.000 per lapak. Berarti 50.000. Nah, ya kan 50.000 kan? Nah, misalkan di lantai 1 sudah penuh 5, sudah tersewakan 5, tapi Mas Andika ternyata temennya banyak. Setiap minggu nyewain, berhasil menyewakan satu. Sebulan berarti tambah 4. Nanti akan turun di lantai 2, dikasihkan ke temennya. Tapi bonus dakwahnya tetap ke Mas Andika. Di bulan berikutnya sama, tiap bulan malah tambah banyak lagi. Terus genep kan udah 5, misalnya 4, genep 5. Terus di bulan ketiga ternyata dapat lagi. Turun ke lantai 3, diberikan ke temannya di lantai 3. Dan seterusnya. Tapi bonus dakwahnya tetap, atau fee marketingnya tetap, atau di ini bonus tijarohnya itu ke Mas Andika. Lah, nanti Mas Andika, jangan sampai teman-teman yang sudah tadi sewa lapak tidak tahu hak dan kewajibannya. Ajari mereka. Kalau tidak tahu cara ngajarinya, suruh datang ke sini ke pertemuan. Karena haknya Mas Andika sama teman-teman sama. Mereka juga punya hak yang sama, menyewakan lapak dari lantai 7 sampai lantai 1 sampai lantai 7. Haknya sama. Nah, kalau misalkan Mas Andika sudah sampai lantai 7, toh ternyata full, Mas Andika punya hak 78.000 lapak. Lebih 78.125 lapak. Kalau sampai full, kali 10.000 berapa? 390 juta lah lebih setiap bulan. Oke, kita nggak usah muluk-muluk. Sebulan taruh kata sampai ke lantai 4 atau 5 ada 10.000 aja. Atau sampai lantai 7 kan nggak mungkin full semua kan? Dapat 10.000 dari lantai 7 sampai lantai 1 ada 10.000. 10.000 kali 10.000 berapa? 100 tiap bulan 100 juta dan terus bertambah. Kira-kira cukup nggak buat biaya kuliah? Wajib. Kalau sudah punya penghasilan di sini nanti dalam 1 tahun ke depan udah punya uang segitu, bahaya kalau nggak nikah. Nanti kalau udah punya penghasilan 100 juta, ngantri
Betul. Ngantri, nggak usah nyari ngantri, tenang aja. Oke, jelas? Ya, jadi oke. Tadi kan belum saya sampaikan apa itu lapakbelibeli.com. Lapakbelibeli.com itu adalah mall online. Mall online. Nah, di dalam mall ada lapaknya nggak? Kalau panjenengan ya nyewa lapak di mall di Rita 2 kali 2 meter sebulannya berapa sewanya? Sekitar itu lah. Sekitar 2 jutaan, 2 juta setengah. Tiap bulan bayar nggak? Tiap bulan bayar. Terus ternyata nggak laku. Laku nggak laku tetap bayar kan 2 juta setengah tiap bulan kan? Nah tadi pagi loh ada orang, saya kira udah ikut di sini, ikut di sini hari Sabtu. Loh saya kan berat Pak, tiap bulan harus bayar sewa lapaknya 100.000. Bu, Ibu cukup bayar sekali seumur hidup. Dengan catatan, Ibu kerjakan bisnisnya. Ini kan kami, perusahaan tidak ngajak Ibu arisan. Kalau arisan tiap bulan asok dari kantong usaha yang sudah ada. Nah di sini jenengan dikasih peluang loh, Bu. Jenengan sewa lapak di sini satu lapak sebulan 100.000. Tapi Ibu dikasih peluang nyewakan 78.000 lapak loh Bu. Pak, nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Serius loh. Coba jenengan nyewa neng mall 2,5 juta, boleh nggak saya ikut nyewakan yang sebelahnya? Boleh nggak sama Pak Buntoro? Boleh nggak? Boleh. Gua tempeleng lu sini, emang lu modal berapa? Emang lu investor? Ikut nyewakan lapak? Lo ini lo ada bukan investor? Bukan. Boleh nyewakan sampai 78.000 lapak. Kok masih nanya tiap bulan saya harus keberatan ya, bayar sewa lapak 10.000. Ibu kemana kemarin dari Sabtu? Gitu. Datang ke sini cuma bengong apa gimana gitu. Lah ini kadang-kadang jelas Bu? Yes. Ini kenapa saya sewakan cuma 100.000? Karena online. Coba kalau offline, boleh nggak kira saya 100.000? Ya bangkrut saya. Loh ini juga jujur, ini juga kalau jumlahnya nggak memenuhi kuota, saya tekor tiap bulan. Bayar server, bayar tim IT, bayar programmer, bayar tim karyawan saya. Nah kalau kuotanya nggak terpenuhi, minimal di atas 2.000 ke sana, yo tekor. Jangan, kemarin ada juga di voice note, kesenangan ownernya katanya di sini. Ya coba Ibu aja yang jadi owner, saya yang tetap jadi anggota saja, malah saya seneng. Dikirain saya bangun ini apa mall online ini dikirain cukup 10-20 juta dikirain. Ini beda dengan MLM Bapak Ibu. Saya harus kerjasama dengan agen paket, dengan pihak ketiga perbankan, karena nanti sama plug begitu jenengan klik itu sudah terverifikasi. Sepersekian detik persis sama. Itu bayarannya mahal. Belum lagi nanti ke teman-teman yang punya produk. Begitu ada yang beli. Nah itu juga mahal bayarnya. IT-nya juga untuk bikin program ini beda dengan IT MLM. Yang dikerjakan paling 2 minggu aja jadi orang MLM. Kalau ini nggak bisa. Karena harus ada kerjasama dengan berbagai pihak gitu. Nggak bisa. Belum lagi nanti trial and error-nya. Apalagi ini urusan dengan ribuan bahkan jutaan orang. Ini urusannya bukan urusan dunia saja, ini dunia akhirat ini pertanggungjawabannya. Belum lagi nanti teman-teman yang selama ini mungkin hanya karena gini, banyak teman-teman menginformasikannya kadang-kadang sepotong-sepotong. Bapak Ibu di sini pertama seluruh anggota kami ajak untuk berbisnis. Jelas Bapak Ibu? Bukan untuk bekerja, untuk berbisnis. Kalau berbisnis, ya, sewa lapak 100.000, murah apa kemurahan? Udah gitu dikasih produk ribuan item, nggak perlu kulakan. Karena gini, ada punya di bawahnya tadi kan 5, tapi ternyata yang 5 berkembang 5 jadi 125.
Ada 3 ini sebagai bonus dakwah, fee marketing sewa lapak, dan fee marketing penjualan produk. Terus ini juga ada jenjang karir. Tadi kepengen luar negeri, ada yang pengen luar negeri? Nih, nanti kalau adik-adik ini sudah sampai general manager dari program ini, adik-adik saya ajak plesir naik kapal pesiar untuk 3 negara. Bonus dari saya pribadi. Bukan dari perusahaan, tapi dari saya pribadi. Pengen nggak? Ya, kalau direktur, saya kasih bonus umroh. Di luar sistem, di luar. Ini dari saya pribadi. Dari saya pribadi. Bukan di luar ini, di luar ini, di luar ini. Berarti nanti gini, untuk bonus naik kapal pesiar diganti saja. Setuju? Setuju nggak nih? Setuju ya? Oke. Naik kapal pesiar saya ganti liburan ke luar negeri. Nanti tur, jangan. Saya kan luar negeri, Pak. Nanti saya ajak ke Singapura, Malaysia, kan beberapa negara, gitu, ya. Kan luar negeri. Kalau ini mantan keren. Kan kalau ditanya udah pernah lo ke Singapura sudah pernah, ke Malaysia sudah pernah, ke Thailand sudah pernah. Ya minimal Singapura dan Malaysia lah. Ganti itu aja ya Bu ya. Setuju? Oke. Yang penting pernah keluar negeri naik pesawat. Oke. Bonus dakwahnya 50% dari setiap penyewaan napak. Ya, 50%. Jadi, kalau panjenengan sebulan bisa menyewakan 10 lapak, ya, berarti bonusnya berapa? 500.000. Kalau 20 lapak berarti 1 juta. Itu baru bonus dakwahnya. Dibayarkannya mingguan. Nah, ini Dek, tadi ya. Dek, dipahamin, Dek. Kalau tadi ada bisa menyewakan 5 lapak, jadi gini, ini bahasa yang harus disampaikan, jangan bikin bahasa sendiri. Tolong cermati apa yang saya sampaikan kepada para leader, ya. Bahasa yang harus kita sepakati bersama, kita semua adalah pebisnis. Bisnisnya ada 2. Kita adalah pebisnis properti online. Kita adalah pebisnis properti online. Yang kita jual adalah yang kita sewakan lapak online. Jelas Bapak Ibu? Ya, lapak online itu. Setiap lapak kita dapat fee marketing 10% dari setiap lapak. Tapi untuk pertama 50%, bonus dakwahnya 50%. Nah, nanti fee marketing tiap bulannya setelah bonus dakwahnya pertama selesai, tiap bulan kita perusahaan memberikan sayembara. Ini harus pahami ya. Perusahaan memberikan sayembara hanya 7 lantai. Dari 100.000 yang tadi, ya ini 100.000 ini, perusahaan kembalikan kepada seluruh anggota. Disayembarakan kepada seluruh anggota. Siapa-siapa saja yang berhasil menyewakan lapak, dari lantai 1 sampai lantai 7, hak dan kewajibannya sama. Jelas Bapak Ibu? Nanti karena apa? Teman-teman ada yang kritis, terutama dari Kekar ini kritis banget. Haram ini, horor ini, riba ini. Waduh, urung diterangkai di justice. Jadi tidak ada ribanya, tidak ada jelas nggak? Dari lantai 1 sampai lantai 7, jelas nggak? Haknya perusahaan berikan sayembara dari lantai 1 sampai lantai 6. 10% per lantai. Di lantai 7, 5%. Jelas Bapak Ibu? Oke. Dari lantai 1 sampai lantai 6, haknya adalah per lapak 10.000. Semakin banyak teman-teman yang jenengan referensikan untuk sewa lapak di komunitas ini, jenengan berarti nanti misalkan pertama 5, 25, 125, terus 625, 3.125. Lah kalau sudah sampai dengan 3.000, ini dari hasil jenengan semua bukan kita kerja berjamaah. Karena gini, Mas Andika ya, kan 5. Dari 5 teman ini bagaimana jenengan ajari untuk bisa nyewakan 5 juga. Kalau dari 5 nih nyewakan 5 jadinya di lantai 2 berapa? 25. Dari yang 25 ini ya sama juga ajari mereka ya untuk bisa menyewakan 5 lapak. Ya,
menyewakan 5 lapak. Terus kalau menyewakan lebih dari 5 lapak boleh enggak? Boleh. Berarti nanti dikasihkan ke teman di bawahnya. Jelas Bapak Ibu? Nah nih, kalau sampai lantai ke-7, jenengan berarti punya hak 78.125 lapak. Sebulannya berapa? 390.625.000. Pertanyaannya, target jenengan mau berapa bulan untuk sampai ini? Mau berapa bulan? Harus punya gini. Harus punya target. Kalau ada yang punya target, gini, ya ini banyak sekali kayak tadi pagi. Pak, saya masa seumur hidup baru cari orang. Waduh, nggak heng lagi nih orang. Yang suruh nyari orang seumur hidup siapa? Emang penjual bakso tiap hari tantang nyari orang tiap hari? Anda cukup menyewakan 5 orang dan 5 orang diajari suruh juga menyewakan 5 lapak dan terus ke bawah. Jadi jenengan cukup nyewakan ke teman 5, tapi yang 5-nya jangan dibiarkan, diajari. Jadi jenengan nggak kerja seumur hidup. Paham nggak Bapak Ibu? Jangan sampai nanti setelah 3 hari ngeheng, Pak saya nggak bisa cari orang, masa Pak saya suruh nyari orang seumur hidup. Aduh, Ibu kemana nih kemarin gitu loh. Jelas Bapak Ibu? Tapi Bapak Ibu boleh menyewakan lebih dari tapi dengan Ibu hanya menyewakan 5 saja dan 5 teman diajari untuk menyewakan 5, pasti akan sampai ke sini cepat atau lambat. Berarti jenengan semua anggota modal 100.000 bisa menyewakan, punya hak ya, punya hak ikut menyewakan sampai dengan 78.000 lapak. Keren apa keren? Pakai banget. Ini baru, coba. Ini baru kalau 5. Lah kalau di sininya 10. Berarti ini 2 kali lipatnya. Lah kalau ini 100. Allah alam bisawab. Jawabannya gitu aja. Rasa ngitung aku. Jelas Bapak Ibu? Oke. Kalau untuk bonus dakwah itu, begitu Bapak hari ini ya berhasil menyewakan 1 lapak, hari Jumat depan Bapak langsung dapat bonus dakwah sebesar 50%, yaitu 50.000. Tapi kalau untuk bonus sewa lapaknya nanti di bulan depan setelah perusahaan ini launching. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu kan, Bapak tadi kan kalau yang 5 ini nggak berkembang, ternyata yang 5 ini nggak berhasil menyewakan, ya selama yang 5 ini bayar sewa lapak ya dapat terus. Pertanyaannya, yang 5 orang ini berarti sedang ikut arisan. Ya, kenapa? Nggak jualan. Bapak dan seluruh anggota punya hak yang sama, yaitu boleh menyewakan lapak yang ada di mall tadi, di mall online. Bahkan Bapak sama Ibu seluruh anggota punya hak menyewakan sampai dengan 78.000 lapak dengan konsep berjamaah. Tapi yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah, yang penting Bapak dan Ibu bisa menyewakan 5 lapak dan mengajari yang 5 juga. Ya teman-teman sudah Bapak ajak bergabung di komunitas, dia juga harus bisa menyewakan lapak. Nggak ada alasan. Pertanyaannya gini, kita bicara offline. Bapak jadi marketingnya mall Rita. Ada tetangga, saudara, teman berhasil sewa lapak di sana. Terus ternyata dia nggak bisa jualan, terus bangkrut, tutup. Apa yang terjadi? Atau Bapak di Pasar Wage lah, nyewa kios. Setahunnya kalau di Pasar Wage sekarang 40 juta. Ternyata setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak ada hasil. Terus tutup. Bisa nggak uangnya 40 juta diminta sama yang punya kontrakan? Terus yang terjadi apa? Jadi 2 utang bank. Aduh, utang bank sih. Dan itu yang terjadi. Atau duitnya duit pensiunan.
yang buat modal usaha. Akhirnya uang pensiunannya habis, belum lagi beli barangnya. Kalau jenengan dalam 6 bulan kok ternyata, nggak usah 6 bulan ya, 3 bulan nggak bisa jualan, terus berhenti, nggak ngelanjutin, yang terjadi apa? Ya Bapak Ibu rugi 300.000. Jangan disesali, jangan ditangisi, nggak dikerjakan. Bisnis apapun kalau dikerjakan ada hasil nggak? Kecuali, kecuali Bapak dan Ibu mau jadi investor, sini store 1 miliar. Itu tiap bulan nggak usah ngajak orang, tiap bulan pasti dapat dividen. Dapat bagian, nanti bisa kita hitung-hitung modal 1 miliar berapa sebulan gitu. Kalau mau duduk diam dapat. Nah, tapi modal 1.000 pengennya duduk diam, duduk 1.000, duduk kurung HP-an, nggak pernah ini, pengen dapat uang dari mana? Modal 1.000, pengen duduk diam dapat uang. Ya berhayal, betul nggak? Nanti aplikasi juga sama di-download di Play Store sama plug kayak Tokopedia dan sebagainya, nggak beda. Sama 11-12, bukan 12-12. Tapi kita 13, karena kita ada networknya. Kan jelas tadi ya, semuanya sama. Bedanya adalah di sana tidak ada bonus dakwahnya, tidak ada bonus sewa lapaknya, tidak ada bonus penjualan produknya, tidak ada beli-belinya, dan tidak ada, tadi kurang satu, tidak ada jenjang karirnya. Tuh, yang paling poin penting. Kalau panjenengan untuk menjenengan gini, jenengan kerja di perusahaan besar sebesar apapun, mungkin nggak jenengan jadi direktur. Di sini jenengan punya hak semua menjadi direktur dan bahkan menjadi presiden direktur yang dapat share bagi hasil. Kalau sampai presiden direktur 15% omset dunia, bukan nasional lagi, dunia. Aplausnya mana? Bukan ya, omset Banyumas bukan. Taruh kata nanti omset satu orangnya aja sekian, jenengan berarti dapat 15% dari satu orangnya. Nah kalau contoh gini, anggota BPPT sudah 1 juta kali 100.000, dan jenengan kalau sudah sampai presiden direktur adalah 15%. Berapa itu? Kalkulatornya pasti ngehang. Dan itu semua hak panjenengan semua sama, nggak ada saya beda-bedakan. Saya jenengan tuh haknya sama di dalam sistem ini, nggak bisa dibeda-bedakan. Karena ini udah sistem. Jenengan dengan saya mungkin bisa ya karir lebih cepat jenengan jadi direktur atau menjadi presiden direktur. Belum tentu saya. Siapa yang bekerja lebih keras di sini, peluangnya ya lebih cepat. Makanya kepada teman-teman ya, yang saat ini belum paham, jangan sampai pulang ya nggak ngerti, nggak dong cara mengerjakannya. Yang paling penting adalah bagaimana cara mengerjakan ini. Udah tahu cara daftarnya belum? Nah, cara daftarnya nanti jenengan minta formulir pendaftaran ke yang mengundang ke sini. Nanti dikasih formulir sewa lapaknya. Karena untuk menjadi seorang direktur cukup dengan 25.000. 25.000 ya, itu panjenengan selama karirnya nanti di jenjang karir ini sampai general manager. Direktur ini punya 5 GM. Itu cukup hanya dengan 25.000 mitra aktif. Itu sudah dapat 5% omset dunia, Pak. Berarti tadi yang 500 juta ditambah 5%. Mungkin udah di atas 1 miliar. Kalau sudah sampai ke ini tadi, sampai ke full, kita bicara nggak usah full, 25.000 saja. Panjenengan sudah punya penghasilan tiap bulan di atas 0,5 miliar tiap bulan.
Siap. Jadi gini, teman-teman, mungkin kenapa tadi baru ada 3 orang yang berseragam? Karena beliau adalah yang sebagai pionir untuk sebagai koordinator di Kabupaten Purbalingga. Jadi nanti di setiap kabupaten itu ada koordinatornya, yang dimana nanti beliau-beliaunya lah yang menjadi presenter, yang mengisi. Contoh nanti di Brebes. Brebes juga nanti nggak mungkin dong saya ke Brebes kan nggak mungkin. Makanya di sini nanti sebagai tempat kaderisasi para presenter, gitu ya. Karena nggak mungkin nanti ini jujur saya punya 4 perusahaan network marketing ML, belum ada yang saya kasih tahu. Ini khusus wabil khususon warga Banyumas dan sekitarnya. Nah, tapi alhamdulillah ada Brebes juga, alhamdulillah gitu. Ini keberuntungan, berarti Allah takdirkan jadi Brebes. Sebenarnya belum nyampe sana sebenarnya. Ini khusus ini, tapi alhamdulillah sudah sampai ke Brebes gitu. Ya semoga sebagai pionir ya di Brebes, Allah takdirkan jadi miliarder duluan lah di sana. Gitu. Jadi nanti di Purwokerto, di Purbalingga, di Cilacap, Banjarnegara, setiap kota itu nanti ada tim presenternya. Karena nggak mungkin. Ini juga saya yakin nanti sebelum launching aja tempat ini udah nggak muat. Ini kan baru keempat ini, 4 kali ini. Baru 4 kali ini gitu. Nggak muat nanti untuk Desember aja saya kira udah nggak muat. Apalagi kalau teman-teman saya sudah mulai mengkondisikan teman-teman leader, saya kira udah nggak muat. Makanya tadi ada usulan juga dari Cilacap nanti ada tim khusus yang untuk sebagai presenter. Tapi ya nanti syarat menjadi seorang presenter minimal bisa tampil di sini 3 kali mengawali saya, gitu. Gitu. Cilacap nanti siapkan aja tim presenternya. Harus paham betul produk knowledge-nya, siap pertanyaan-pertanyaannya, dan sering-sering konsultasi silakan japri saya. Siap ya dari Cilacap, ini anak-anak muda harusnya dong. Jadi begini, kalau di live itu begitu tidak bayar itu langsung hilang dari pohon jaringan di matrik. Kalau kami memberikan spelling 1 bulan, kemungkinan kan orang lupa alfa atau lagi tidak baik-baik saja kita. Saya kasih spelling 1 bulan. Ya. Tapi di bulan kedua masih belum bayar, silahkan untuk para upline-nya atau siapa bisa diganti ke yang baru. Diedit profilnya, namanya, nomor rekeningnya semua bisa. Itu. Dan bagi dia nanti yang punya orang ini tadi, kok suatu saat kepengen masuk lagi, ya dari 0 lagi, daftar lagi, ngawali lagi. Itu seperti itu. Makanya kalau ada teman yang mau menggantikan silahkan diedit. Tapi tadi diedit juga harus bayar bulanannya kan? Kalau nggak bayar bulan juga tetap hilang. 2 bulan terdelete secara otomatis. Jelas Bapak Ibu? Ya kayak jenengan lah, contoh jenengan sudah sewa lapak di mall Rita, sebulan nggak bayar, sama yang punya Rita suruh keluar nggak? Ya diusir kan pasti kan? Kalau sini masih bijaksana, masih kasih spelling 1 bulan, walaupun kalaupun dia punya bonus pasti tidak bisa masuk. Kenapa? Wong tokonya tutup. 2 bulan aja kebijaksinian kok. Yang di lain tempat 1 bulan sudah ini 2 bulan itu kalau yang serius ya. Kalau yang serius sekarang gini, banyak orang, contoh kasus kemarin di Live Good, dia punya toko di Live Good tapi tidak pernah dibuka, tapi mengharapkan hasil. Mungkin nggak? Sama nanti panjenengan sini saya ajak bisnis, tokonya jelas, toko online-nya jelas, tapi tokonya nggak pernah dibuka, tapi mengharapkan hasil. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Jadi kalau ada teman-teman yang telat bayar, berarti dia tidak pernah buka tokonya dan tidak pernah nawarkan ya sewa toko ke teman-teman. Dari teman TK, SD, SMP, SMA, teman main, teman ini, teman itu, sebenarnya banyak. Yang jadi masalah terlalu banyak mengeluh. Ya, terlalu banyak alasan, 1000 alasan. Betul nggak? Jadi gini, karena ini bukan MLM,
Ya, ini bukan MLM, ini bisnis online. Jadi nanti insya Allah setelah kita launching ada yang namanya webinar. Kita ada Zoom meeting internasional, bukan nasional, internasional nanti bisa insya Allah. Nanti kita akan kerjasama. Kebetulan kita juga ada tim IT-nya juga. Nanti dari Bandung, nanti di sini juga ada. Kantornya juga nanti di kantor kita adakan setiap sepekan sekali, sampai mungkin bisa sepekan 2 kali lah. Terlalu sering juga waktunya juga kita nggak ada. Itu nanti setelah kita launching kita akan adakan Zoom meeting internasional. Jadi teman-teman di luar nanti bisa ikut Zoom meeting. Tapi nanti kalau teman-teman sudah punya peluru cukup, bonusnya cukup, silahkan mau buka di mana saja silahkan. Tapi jangan catatan, perusahaan tidak memfasilitasi. Jelas ya Bu? Silahkan buka jaringan di mana saja, selama panjenengan memang dari bonusnya sudah mencukupi. Contoh panjenengan sudah punya penghasilan di lantai 5 lah ya, punya penghasilan sebulan sudah 31 juta. Silahkan buka jaringan di luar pulau mana silahkan. Kenapa? Sudah mampu gitu. Dan untuk sampai 3.000 lah, jenengan ini kan bisa recehan, jenengan nggak usah jauh-jauh. Sekecamatan aja ada puluhan ribu, betul nggak? Antar kecamatan lah itu. Satu kabupaten nyari 3.000, karena recehan. Kecuali MLM yang sekali daftar jutaan itu lah mungkin butuh lintas dulu. Apalagi ini bukan MLM dan ini kita memfasilitasi UMKM di Indonesia. Di setiap desa ada nggak pengusaha-pengusaha, produsen-produsen? Dan bagi teman-teman yang tidak punya produk, cukup jadi marketing atau afiliator. Produknya dari mana? Perusahaan juga nanti MOU dengan perusahaan-perusahaan besar, nggak usah khawatir, harganya murah-murah. Jelas Bu? Jadi Ibu nggak kekurangan calon mitra. Apalagi kalau Ibu cuman bisa mensukseskan 5 orang. Ibu nggak usah nyari 100 orang. Sukseskan 5 teman yang sudah sepakat untuk sukses bareng. Ini yang harus pahami. Jangan jenah sukses sendiri. Kan banyak orang yang ikut MLM, dia hanya prospek aja. Yang udah prospek tinggal. Pelongo-pelongo nggak dapat apa-apa. Yang dia nggak bakal sukses. Akhirnya apa? Kerjanya prospek terus tiap hari. Prospek. Gembes akhir biaya operasionalnya sama hasilnya banyakkan untuk operasionalnya. Lah di sini jenengan kerjanya cukup sambil rebahan Bu. Kalau nggak sambil pengen ngopi gratis yang ngendong. Kayak Pak Kamilin ya Pak. Mau Pak Heri nih Pak Heri. Ya, nah pengen ngopi gratis sambil cerita ini ya, ngendong. Silaturahmi ke temen. Pasti sugi kopi, nek orang kebangetan. Adek 1, 2, 3, 4, 5. Sabtu depan bisa bawa temen berapa kamu? Jangan banyak-banyak. 3 saja. Kamu berapa? 3 orang. 3, 2. Oke, 2 saja semua. Boncengan. 2 sebulan berarti 8. Dari yang 8 nanti jadi sampai di sini. Jelas, Dek? Cara kerjanya gampang apa gampang banget? Setiap Sabtu daripada ada Dek nongkrong di tempat nggak jelas, madesu, tahu madesu? Mending nongkrong di sini ngopinya gratis. Terus masa depan kalian 1 tahun ke depan bisa kuliah biaya sendiri, orang tua kalian bangga. Iya. Cukup minta ibu, bapak 100.000. Pak, Bu, saya modali bisnis 100.000. Saya minta sekali aja seumur hidup. Mulai detik ini, hunjamkan dalam dada kalian. Minta sama Allah ya. Doa ya, jangan lupa karena yang ngasih rezeki itu Allah ya. Jangan lupa berdoa, minta sama Allah. Dan nanti ada amalan khusus ya untuk membuka rezeki kita bersama. Karena kita sudah menjadi satu keluarga, doanya juga harus sama. Bacaan minta ya dibuka, luaskan rezeki juga harus sama.
Sehingga apa? Kita di dalam berlayar itu karena satu tujuan, satu visi, doanya sama, cepet nggak? Tapi kalau ada yang ngetan, ngulon, ngidul, nah kodanya yang keberatan. Nah kodanya jalan ke barat, makmumnya ngetan, ya abot banget kan? Maksud maksudnya kan berat gitu. Kalau kita sudah punya satu tujuan dan kita sama-sama minta ridhonya Allah bahwa tujuan saya adalah sukses, manfaat dunia akhirat. Itu. Kita tadi jelas kan? Visi dari Lapak Beli.com adalah mencetak sejuta pengusaha berkarakter kaya dan ya harus kaya dan takwa. Takwa nggak kaya masalah nggak? Ya, kaya dan takwa. Siap deh ya. Berarti saya tunggu kehadirannya minggu depan, hari Sabtu depan, bawa teman dua-dua. Kepengen kan punya pengajaran segini kan? Pengen banget. Nah, kalau ini saksi ya Bapak Ibu ya. Kan ini Gen Z pertama ini. Mana ibunya nih? Oke. Ya Bu. Tolong dibimbing ini. Kenapa anak muda itu peluangnya lebih besar, waktunya lebih banyak, pikirannya lebih fresh. Cuma kalau tidak ya diberikan semangat, meleto, melepas, ya harus dikasih motivasi. Motivasinya satu, berikan kebanggaan kepada orang tua. Saya dalam 1 tahun ke depan udah biasa hidup mandiri tanpa minta duit orang tua. Ya, mulai nanti malam berdoa ya, ya Allah izinkan ya hamba ya ikuti istikharah ya, sholat istikharah ya, bisa ya, minta petunjuk sama Allah. Semoga ini menjadi wasilah kalian ya untuk menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain ya. Jadi ini mudah-mudahan ya kita semua ini jadikan wasilah untuk nolong banyak orang. Kenapa? Modalnya cuma 100.000. 100.000 ini bisa bikin bangkrut orang nggak? Bisnis loh ya, kita bicara bisnis loh ya. Ini saya tidak ngajarin jenengan untuk beramal, nggak. Ngajarin jenengan untuk bisnis dengan modal yang sangat minim. Taruh kata jenengan 1 tahun nggak sukses, bangkrut ya orang bangkrut, 1 juta ya orang bangkrut lah. Gue bisnis gerobokan aja nggak dapet kan? Beli apa namanya? Gerobak aja nggak dapat kan 1 juta kan? Sekarang gerobak paling 3 jutaan ya sekitar itu. Nah ini loh, 100.000 peluang. Tapi gini, nah satu lagi pertanyaan Bapak Ibu. Satu lagi pertanyaan yang tadi yang saya jawab. Pertanyaannya cukup menggelitik. Bedanya ini dengan MLM gitu. Tadi udah jelas ya. Udah jelas bedanya dengan MLM apa ya. Terus satu lagi, tadi pertanyaannya kenapa dia harus bayar sewa lapak tiap bulan? Udah jelas juga? Udah jelas kenapa harus sewa lapak tiap bulan? Udah jelas? Kenapa? Dan saya berharap Bapak Ibu bayarnya cukup sekali seumur hidup dari kantong sendiri. Selanjutnya dari hasil usaha, dari bonus, dari hasil kerja. Dan yang paling jelas Bapak Ibu di sini diajak untuk berbisnis, bukan untuk arisan. Sukseskan orang lain yang sudah kita ajak. Betul, pakat. Teman-teman yang punya produk tapi tidak tahan lama, berarti makanan. Pertanyaannya tidak tahan lamanya berapa lama? Sehari, 2 hari, 3 hari? Oh, kalau keleman nggak bisa masuk. Kita untuk makanan kering. Nah, kalau nanti sistem itu, misalkan di itu pesanan ada, itu bisa melalui nanti setelah itu bisa ke sendiri bisa. Contoh, tapi dengan catatan yang pesen juga orang dekat. Bisa. Itu contoh pengiriman dalam waktu 1 kali 24 jam itu bisa. Itu bisa, masih bisa. Selama yang pesen itu tidak luar pulau, tidak luar kabupaten, masih dalam lingkungan 1 kecamatan. Itu masih bisa.
Iya, bisa. Ya, intinya dikirim dalam 1 kali 24 jam. Itu bisa. Oke, terima kasih Pak Fauzi. Terima kasih ya, Prof. Insya Allah semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran semua. Di bulan Januari udah bisa launching. Insya Allah. Ya, Januari insya Allah udah launching. Begini, karena ini sebenarnya khusus teman-teman Purwokerto sekitarnya, kami berikan peluang sebagai Asabiqunal Awalun bisa mendaftar sebelum launching. Tapi terbatas. Saya hanya lock di 1000. Khusus untuk Bralimpas ya, ini karena udah kadung ya Bralimpas cakep sebenarnya. Saya lock 1000 sampai launching. Nah, gitu. Jadi kalau nanti ternyata sebelum launching sudah 1000, saya lock dulu. Gitu. Tapi untuk saat ini belum, ya mungkin baru 100-an lah. Masih di peluang, masih kesempatan masih banyak, dan nanti teman-teman bisa mendaftar untuk lock posisi untuk di level istilahnya mau 1, 2, 3 sudah punya teamwork gitu masing-masing. Nah, contoh di Brebes, jadi kan baru berdua. Jadi masih punya kesempatan luar biasa menjadi Asabiqunal Awalun. Ini pada saat launching, jenengan tinggal lari. Tapi jenengan sudah punya istilahnya booking lapak dulu lah. Tapi untuk pembayaran sewa lapaknya setelah launching. Gitu. Jadi hari ini sampai 1000 ini jenengan adalah booking lapak. Gitu. 100.000. Gitu. Ya, booking lapak 100.000 karena untuk di sini jenengan sudah jadi orang pertama. 1000 orang pertama gitu. Dan ini kesempatan hanya saya berikan khusus orang Bralimpas cakep sebenarnya gitu. Tapi iya, tapi kalau udah Brebes ya serap apa lah. Dikit-dikit nggak apa-apa gitu. Karena kita marketplace resmi ya nanti berbadan hukum, jadi minimal ada izin edar di tingkat kabupaten yaitu PIRT. Tidak harus BPOM, kalau BPOM maka rumit panjang kali lebar ya. Minimal izin edar PIRT itu kan mudah sekali. Minimal itu aja. Ya. Oke, alhamdulillah syukur sudah PRT dan halal. Oke, bagus. Insya Allah bisa. Jadi memang kami punya program bagaimana teman-teman marbot itu hidupnya layak, syukur, sejahtera. Gitu. Makanya kami nanti punya program khusus untuk kesejahteraan para marbot, diberikan sebuah program khusus yang nanti akan kami berikan lapak secara free kepada seluruh marbot yang ada yang mau istilahnya boleh tapi nanti setelah di daerah tersebut sudah ada tim koordinator dan presenter di kabupaten tersebut, itu nanti silakan diikutkan karena nanti program itu ada di setiap desa gitu, seperti itu. Oke. Nanti untuk itu ada pembahasan khusus, ada musyawarah khusus untuk tim presenter untuk nanti sosialisasi ke desa-desa, dan di sana ada beberapa marbot yang menjadi skala prioritas dari kami. Ya, jadi gini, nanti khusus untuk teman-teman, saudara-saudara kita yang dimana beliau mengabdikan dirinya ya untuk merawat rumah Allah, ya kita coba bantu mereka paling nggak memberikan kehidupan yang layak. Makanya nanti ada program di mana para marbot itu saya kasih peluang ya ada di soft pertama gitu. Dan itu ada program khusus yang nanti mungkin perlu pengkajian khusus kepada tim-tim yang nanti akan sosialisasi. Jangan sampai miskomunikasi gitu. Karena saya juga tidak mau memberikan kepada teman-teman yang males gitu. Oke, jelas? Kalau kepengen jelas, insya Allah di Sabtu depan saya akan kupas dari awal buka sampai akhir. Nanti saya kasih program strategi bagaimana percepatan, bagaimana sosialisasi agar bukan prospek. Kenapa? Kalau prospek ditolak sakit hati biasanya.
nanti akan saya kasih sebuah strategi bagaimana teman-teman tidak akan pernah ditolak. Ya, nanti akan saya kasih strategi bagaimana syiar dakwah tapi tidak pernah ditolak. Itu ada strateginya. Dan insya Allah itu ilmu itu juga mahal. Ya. Ada itu ilmu mahal. Nanti insya Allah akan saya sampaikan, butuh waktu khusus ya kepada teman-teman. Tapi sebelum saya akhiri, karena ini kita satu gerbong ya, kita satu kapal ya, dan alhamdulillah saya diamani untuk menjadi nakodanya agar kami mudah ya dan mendapatkan ridhonya Allah. Saya punya amalan, dan amalan ini kalau bisa ayo bareng-bareng kita amalkan ya. Jadi sebagai pembuka pintu rezeki kita, pertama gini, saya alhamdulillah sejak mungkin 2011 sampai hari ini setiap hari tidak pernah terlepas, karena kita sebagai hamba Allah itu tidak terlepas dari dosa, baik disengaja maupun tidak disengaja. Perbanyak istighfar sebanyak-banyaknya, nggak usah dihitung. Kalau bisa setiap hembusan nafas kita itu kita beristighfar, karena tugas kita nggak minta ampun sama Allah. Kalau kita sudah diampuni sama Allah, insya Allah, dan tobat nasuh kita sudah diterima sama Allah, pintu rezeki akan dibuka selebar-lebarnya. Gitu. Oke. Pertama itu istighfar sebanyak-banyaknya, sholawat juga sebanyak-banyaknya, dan ada baca Quran wajib apa sunnah? Wajib. Ya, oke. Ada bacaan yang memang fadilahnya untuk membuka pintu rezeki kita. Oke, kalau bisa dicatat nih Bapak Ibu, yang pertama kali hadir di sini dicatat. Yang pertama, terserah Bapak Ibu mau dibacanya pagi boleh, sebelum subuh boleh, atau setelah subuh boleh. Dan menjelang ya, menjelang maghrib atau sesudah maghrib, atau setelah isya sesempatnya. Yang pertama, ya, Al-Baqarah 284 sampai 286. Ya. Ali Imran 26, 27, Al-Fatir 29, 30, Al-Waqiah 3 kali. Kalau hidupnya masih sempit seret rezekinya 11 kali. Kalau masih juga belum 40 kali. Kuat ora? Pengen telu meletok. Jelas? Itu dulu lah. Nanti masih ada sih beberapa lagi, tapi itu dulu, amalkan itu dulu. Insya Allah ada keajaiban. Paling tidak hati kita tenang. Kalau hati kita tenang, insya Allah rezeki akan mudah datang. Dan jangan lupa amalkan ini ya, amalkan ini, syiar dakwah sebanyak-banyaknya. Hasil bukan urusan kita Bapak Ibu, hasil itu ranahnya Allah. Yang penting usaha terus dan doa. Jelas Bapak Ibu? Oke, baik. Semoga apa yang sudah kita ikhtiarkan dan kita doakan Allah ridho ya. Ini jadi wasilah jalan rezeki kita semua. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Mohon dimaafkan yang seikhlas-ikhlasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.